Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Siapa hari ini yang tidak berangkat anak-anak? Oh nihil, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kemarin Ibu kan sudah memberikan tugas ya pada pertemuan minggu lalu mengerjakan LKS halaman 45. Sudah dikerjakan? Oh ya, sudah. Hari ini kita akan membahas materi dari LKS tersebut. Kan sebelumnya itu Ibu memberikan materi mengenai persebaran manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran pada siang hari ini supaya anak-anak paham mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan dapat membedakannya dengan manusia purba. Jadi, dua konsep tersebut antara manusia purba dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu merupakan konsep yang berbeda. Ada 4 poin pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama yaitu Proto Melayu atau ras Melayu tua, kemudian ada Dutro Melayu atau ras Melayu muda, ada ras Melanosoid, dan terakhir ras Negrito Wedit. Mungkin ras Proto Melayu dan Dutro Melayu ini sudah sering anak-anak dengar ya, dari kelas 10 atau kelas 11 atau mungkin pada saat pelajaran IPS waktu SMP, karena memang sudah sangat sering dibahas. Mungkin yang masih asing itu mengenai ras Melanosoid dan Negrito Wedit. Nanti kita juga akan membahas mengenai ini, kita belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi ras Proto Melayu atau ras Melayu tua, Ibu akan sedikit menjelaskan atau intro mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya ini pasti dulu pas TK, kelas SD, kelas 1, kelas 2 itu sering banget nyanyi nenek moyangku seorang pelaut, gemar melaut luas samudra, mengejar ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, sudah sering dengar ya lagu itu, anak-anak sudah sering kita nyanyikan. Itu menjadi intronya Ibu untuk menyampaikan materi pada hari ini, karena memang pada dasarnya nenek moyang kita itu memang seorang pelaut. Mereka bermigrasi dari wilayah asal mereka, kemudian bermigrasi, melewati laut, melaut, hingga sampai ke kepulauan Indonesia. Itu sedikit intro dari Ibu. Kita masuk menurut Sarasin bersaudara, jadi ini kakak adik Sarasin, diperkirakan bahwa penduduk asli kepulauan Indonesia itu merupakan orang-orang yang bertubuh kecil dan berkulit kecoklatan. Nah, seperti ciri-ciri fisik kita pada umumnya ya, daripada orang-orang dan ras-ras di dunia lainnya, itu kita ini lebih kecil dan berkulit sedikit lebih gelap. Nah, mereka itu diperkirakan berasal dan tersebar di wilayah Asia bagian Tenggara. Jadi sebelum zaman es mencair kan ini daratannya itu masih menyatu-menyatu dan mereka itu tersebar di wilayah Asia bagian Tenggara. Hingga pada saat zaman es mencair, kemudian terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, orang-orang yang tersisa di daratan ini mereka menetap, kemudian masuk ke pedalaman. Menurut Sarasin juga ini, mereka menyebutnya ini sebagai orang-orang Veda. Nah, orang-orang Veda ini nanti yang akan mendiami di wilayah pedalaman bagian kepulauan Nusantara ya. Contoh suku-suku yang masih bertalian erat dengan orang-orang Veda ini adalah suku Kubu, suku Lubu, suku Talang Mamak di Sumatera, dan suku Toala di Sulawesi. Sudah jelas ya anak-anak intronya mengenai sebelum kedatangan Proto Melayu dan Dutro Melayu. Sekarang kita masuk ke bagian kedatangan bangsa Proto Melayu atau bangsa Melayu tua. Bangsa Melayu tua atau bangsa Proto Melayu ini diperkirakan datang dengan membawa kebudayaan batu. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Cina bagian selatan, kemudian bermigrasi hingga sampai ke kepulauan Nusantara. Jarak kedatangan antara Proto Melayu dengan Dutro Melayu, jadi kalau Proto Melayu ini ras Melayu tua, nah Dutro Melayu ini adalah ras Melayu muda, itu 2000 tahun selangnya. Cukup lama, dan suku-suku yang diberikan memiliki talian erat dengan orang-orang Proto Melayu ini adalah suku Dayak, suku Batak,
suku Gayo, dan suku Alas. Saat kedatangan orang-orang Dutro Melayu atau Melayu Muda 2000 tahun setelahnya, jadi setelah Proto Melayu datang, 2000 tahun kemudian Dutro Melayu datang. Nah, orang-orang Proto Melayu ini tuh terdesak dan masuk ke pedalaman, berbaur dengan orang-orang Vedai seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Nah, mereka berbaur dan membentuk sebuah koloni sendiri di pedalaman itu, karena kan tadi terdesak oleh orang-orang Dutro Melayu. Ciri-ciri fisik dari orang-orang Dutro Melayu ini adalah mereka berkulit sedikit gelap, bermata sipit, dan berambut lurus. Kemudian Ibu lanjutkan ya ke Dutro Melayu atau Melayu Muda. Jadi Melayu Muda ini merupakan ras pendatang setelah Proto Melayu. Mereka datang, diperkirakan berasal dari wilayah Indo-Cina bagian utara, bermigrasi hingga sampai ke Kepulauan Indonesia. Mereka ini membawa kebudayaan Dongson, sehingga disebut juga dengan orang-orang Dongson. Ada anak, ada yang tahu enggak kebudayaan Dongson itu kebudayaan apa? Nah, betul sekali, kebudayaan Dongson itu adalah kebudayaan logam, perunggu, dan perak atau tembaga. Jadi peradaban mereka itu jauh lebih maju daripada orang-orang Proto Melayu. Kemudian semakin berkembangnya waktu, kemudian banyak orang-orang Dutro Melayu lainnya yang datang ke Kepulauan Indonesia. Orang-orang Dutro Melayu nih yang lama terdesak sama orang-orang yang Dutro Melayu yang datang. Kemudian orang-orang Dutro Melayu yang lama ini tuh pergi ke pedalaman, kemudian berbaur dengan orang-orang Vedai dan orang-orang Proto Melayu, sehingga ciri fisik mereka itu sulit dibedakan karena sudah mengalami peleburan tadi. Dalam segi cocok tanam dan pengolahan lahan, orang-orang Dutro Melayu ini juga jauh lebih maju daripada orang-orang Proto Melayu. Nah, sudah jelas ya anak-anak mengenai Proto Melayu dan Dutro Melayu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, ya baik. Oh, sepertinya tidak ada ya. Masih fokus? Oh ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini kalau tadi itu Proto Melayu dan Dutro Melayu ini merupakan ras yang sering kita dengar atau sering kita baca. Nah, kita sekarang beralih ke ras yang diperkirakan ini sampainya itu jauh lebih dulu daripada orang-orang Proto Melayu dan orang-orang Dutro Melayu. Apakah ras tersebut? Nah, betul sekali. Ras Melanosoid dan ras Negritowedit. Jadi, jika bedanya itu orang-orang Proto Melayu dan orang-orang Dutro Melayu itu mendiami wilayah Indonesia bagian barat pertengahan, jadi kecuali Indonesia bagian timur. Nah, ras Melanosoid dan ras Negritowedit ini mendiami Indonesia bagian timur seperti Irian Barat, Irian Jaya, Maluku, Ambon, Nusa Tenggara Timur. Dan mereka itu diperkirakan datang itu pada zaman Paleolitikum. Jadi sudah paham bedanya ya anak-anak yang Proto dan Dutro tadi itu seluruh kepulauan Indonesia kecuali Indonesia bagian timur, sementara kebalikannya Melanosoid dan Negritowedit itu mendiami Indonesia bagian timur. Sudah jelas? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak sekarang Ibu yang ganti bertanya. Apakah kalian percaya bahwa manusia itu merupakan keturunan dari kera? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Oh ya. Benny apa? Oh, kamu percaya teori Darwin? Oh ya, tidak apa-apa. Alasannya? Oh ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oh ya, Ani, silahkan. Oh ya, manusia pertama Nabi Adam. Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan ya di sini konsep perbedaan antara manusia purba dan manusia modern atau nenek moyang kita. Jadi, manusia purba itu merupakan spesimen lain yang berbeda dengan manusia modern. Dari segi fisik, volume otak, kemudian tingkah laku, perilaku itu sangat berbeda dengan manusia modern. Nah, mungkin anak-anak yang beragama Islam sering mendengar bahwa pada saat penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam, malaikat dan setan disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat berkata, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Dari mana malaikat tahu? Sementara yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Nah, jadi di sini diperkirakan malaikat itu melihat makhluk yang menyerupai manusia, yang diperkirakan itu merupakan manusia purba itu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kan sebelumnya di materi kemarin manusia purba itu nomaden, kemudian berburu, meramu, bercocok tanam, mereka nomaden, tinggal, kemudian jika sudah tidak ada hal yang dapat dimanfaatkan mereka tinggal begitu saja, kan itu merupakan sebuah perbuatan merusak lingkungan. Jadi seperti itu ya anak-anak konsepnya, jika manusia purba ini merupakan manusia purba, manusia yang belum sempurna. Nah, kita ini adalah manusia modern, manusia sempurna yang memang sudah diciptakan dalam bentuk sempurna. Sudah paham perbedaannya ya, jadi tidak usah bingung jika ditanya manusia pertama itu manusia purba dari kera. Itu tidak usah bingung ya anak-anak, sudah paham, sudah ibu jelaskan. Nah, ini sepertinya hanya 1 jam pelajaran ya anak-anak. Ya, ini tinggal 5 menit lagi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu akhiri? Oh, jika tidak, ibu beri tugas untuk pertemuan minggu depan kita. Tolong dikerjakan LKS halaman 65 mengenai corak kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Minggu depan kita bahas materi itu. Nah, ayo jangan rame itu siapa? Ya, ini sudah mau selesai pelajarannya. Tadi jika dibuka dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari ibu. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.